僕は大丈夫です。あの Kembali lagi di channel di Lili. Seperti biasa, kita masih ditemani film-film romantis dan bikin nangis bagi hatinya yang selalu pesimis. Asik. Menceritakan tentang seorang pria, ia selalu berharap menemukan seorang gadis yang selalu berpandangan baik dan juga menebarkan kebaikan. Setelah menemukannya, ia baru sadar bahwa teman dekatnya selama ini menyimpan rasa darinya. Nah, gimana keseruannya? Mari kita mulai. 僕は大丈夫です。Bermula dengan anak kecil bernama Yamamoto Hikaru. Ia memiliki teman bernama Anna. Sejak kecil, Anna selalu melindungi Hikaru. Dialah pahlawan Hikaru selama ini. Dan Hikaru, ia sangat menyukai karakter Santa Claus yang selalu menyimpan harapan banyak orang dan merasa Santa Claus selalu menebarkan kebaikan. Sekarang Hikaru sudah menjadi pembuat komik dan kadang-kadang ia juga menebarkan sebuah poster kata-kata bijak di beberapa jalan. Sedangkan Anna, ia sekarang sudah bekerja di sebuah perusahaan besar dengan pimpinannya bernama Taeyeon. Anna memiliki teman kerja yang sangat akrab bernama Rina. Dan Hikaru, selain menjadi pembuat komik, ia juga bekerja di sebuah toko buku. Di sini terlihat bahwa Hikaru berkarakter sangat baik, sopan dan ramah kepada siapa saja. ほら、まなみ。僕変わります。 Saat pulang, tanpa sengaja Hikaru bertabrakan dengan Taeyeon. Di sini terlihat Hikaru sangat terpesona akan keindahan yang ia lihat dari Taeyeon. Ia merasa Taeyeonlah gadis yang selama ini ia cari. Tapi masalahnya, mereka tak sempat berkenalan saat itu. Hal itu langsung Hikaru ceritakan kepada Anna. Di sini Anna berharap akan menemukan gadis yang diidamkan Hikaru tersebut. 鼻筋はね、スルビューティーって感じかな。 Dan keesokan harinya, Anna sadar bahwa gadis tersebut adalah pimpinan di tempat ia bekerja. Saat Hikaru menjual buku komiknya, di sini terlihat Hikaru sedang merasa jatuh cinta. はい。 Dan setelah selesai, tanpa sengaja ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kamiyama. Kamiyama sudah menjadi pembuat komik terkenal dan banyak penggemarnya. ありがとう。じゃあね。 Malam harinya, Hikaru kembali menjalankan tugas kebaikan, seperti di buku komik buatannya, yaitu menyebarkan kebaikan dalam sebuah poster. Anna juga tahu bahwa poster-poster itu berasal dari Hikaru. Keesokan harinya Hikaru kembali bekerja. Setelah itu, kadang ia juga membantu pekerjaan Anna. Di sini Anna mengatakan bahwa nanti mungkin ia akan pergi ke luar negeri selama 3 tahun jika ia mendapat beasiswa. Dan Anna juga mengatakan bahwa ia sudah menemukan gadis yang dicari Hikaru. Di sini Hikaru benar-benar merasa senang, tanpa menyadari bahwa sebenarnya Anna cemburu akan hal itu. Anna ingin Hikaru menemuinya dan memberikan sebuah buku untuk Taeyeon nantinya. Keesokan harinya, Hikaru langsung menemuinya dan memberikan buku sebelumnya kepada Taeyeon. Rupanya buku itu sudah lama Taeyeon cari, dan karena Hikaru memberikannya, Taeyeon merasa senang akan hal itu.
Di sini lagi-lagi Anna dibuat cemburu. Di balik rasa cemburu itu, Anna selalu menyembunyikan perasaannya dari Hikaru, karena ia merasa Hikaru tidak memiliki perasaan lebih kepadanya. お買い上げありがとうございました。 Malam harinya, tiba-tiba Taeyeon menghubungi Hikaru. Ternyata di dalam buku yang diberikan Hikaru, sudah Anna sisipkan nomor teleponnya. Sebagai ucapan terima kasih, Taeyeon mengajak Hikaru untuk makan bersama. 私が本のお礼。 Hikaru langsung pergi menemui Anna untuk berterima kasih karena Anna sudah membantunya. Padahal sebenarnya Anna ingin Hikaru menyukainya. Tanpa memikirkan hal itu, Anna mengajarkan Hikaru bagaimana berkencan agar nantinya tidak ada kesalahan saat Hikaru bersama Taeyeon. Tapi lagi-lagi hal itu sebenarnya sangat menyakiti perasaan Anna. ちょっと食べなきゃね。私がここまでやったんだから。ずっと頼ってばっかり。 Walaupun itu hanya kencan percobaan, tapi Anna merasa senang akan hal itu. Karena sudah sejak kecil, Anna terus berharap bisa membahagiakan Hikaru. Keesokan harinya, Hikaru merasa kagum dengan sifat Taeyeon yang sangat baik hati, menolong seorang gadis kecil untuk mengambilkan balonnya yang tersangkut. Ditambah saat mereka tidak bisa makan malam di tempat elit karena ada sebuah insiden kecil. Taeyeon tidak memikirkan akan hal itu. Ia terus merasa senang walaupun hanya makan di tempat biasa saja. Dan mungkin tidak pantas jika dibandingkan dengan jabatan di tempat kerjanya. Karena Taeyeon terlalu banyak minum-minum hingga obok-obok, mau tak mau Hikaru membawanya pulang ke rumahnya. Karena ia tidak tahu di mana tempat tinggal Taeyeon. Tanpa terjadi apa-apa malam itu, Hikaru sudah merasa cukup senang. Anna yang melihat mereka berdua lagi-lagi tersakiti. Tapi ia sedikit kecewa kepada Hikaru, karena Hikaru belum saja mengungkapkan perasaannya kepada Taeyeon. Padahal Taeyeon sudah ia bawa pulang ke rumahnya. Anna melakukan hal itu karena ia merasa tidak sebanding dengan Taeyeon. Saat Hikaru menjual buku komiknya lagi, di sini Kitayama menawarkan Hikaru untuk membuat komik dan akan diterbitkan oleh penerbit terkenal. Setelah itu Hikaru kembali menjalani pekerjaannya. Dan malam harinya, tanpa sengaja ia bertemu lagi dengan Taeyeon. Dengan pemandangan jembatan yang indah, Hikaru menceritakan bahwa Anna adalah temannya sejak kecil dan merupakan orang yang penting baginya. Di sini Taeyeon juga mengatakan bahwa ia juga memiliki seseorang yang seperti itu dulunya, tapi sekarang sudah berbeda karena mereka terpisah beberapa tahun sebelumnya. Di sisi lain, ternyata Anna benar-benar akan pergi ke luar negeri. Entah apa yang terjadi antara ia dengan Hikaru nantinya. Saat memberitahukannya kepada Hikaru, Anna mengatakan bahwa ia akan pergi untuk selamanya. フランス決まったから。本当におめでとう。じゃあね。 Hikaru benar-benar memikirkan akan hal itu. Hingga keesokan harinya, ia pergi ke tempat Kitayama. Di sini tanpa sengaja Hikaru melihat Taeyeon. Hikaru sadar bahwa seseorang yang penting bagi Taeyeon itu adalah temannya sendiri, yaitu Kitayama. Setelah bertemu, Hikaru hanya bisa menjelaskan kepada Kitayama bahwa sebelumnya Taeyeon datang ke tempat itu. まだ縄跳びは回ってる。おい、飛び込んで。 Singkat cerita, Anna kecewa lagi karena Hikaru tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada Taeyeon. Hikaru menjelaskan bahwa ia merasa ia tidak pantas untuk Taeyeon. Ditambah Taeyeon sudah memiliki seseorang yang spesial untuknya. Anna langsung pergi dengan perasaan kecewa. Tapi sebenarnya ia kecewa karena Hikaru tidak menyadari bahwa Anna menyukainya. Malam itu malam terakhir bagi Anna untuk bertemu Hikaru, karena ia akan pergi. Di sisi lain, Taeyeon telah ditemui oleh Kitayama. Dengan perasaan yang masih sama, mereka berharap bisa mengulang cerita mereka berdua. そうよ。
二人で叶えよう。 Sedangkan Hikaru baru sadar bahwa selama ini Anna menyimpan perasaan kepadanya bahwa Anna menyukai Hikaru. Langsung saja Hikaru mencari keberadaan Anna, yang saat itu Anna sudah berada di bandara. Dengan penuh harapan dan mengingat kebersamaannya selama ini dengan Anna, Hikaru berharap bisa bertemu lagi dengan Anna. Untung saja keberangkatan pesawat Anna tertunda karena salju yang begitu tebal, sehingga Hikaru bisa bertemu lagi dengan Anna dan mengungkapkan perasaannya kepada Anna dengan sebuah tulisan bahwa Hikaru menyukai Anna. Nani? デビクラ通信。いや今。 Adegan itu menjadi akhir film ini. Bagi teman-teman yang sudah lama menyukai temannya sendiri, semoga temannya sadar bahwa kalian menyukainya. Sampai jumpa lagi.